Banyak orang mikir, kalau aku lebih ganteng, lebih cantik, lebih sukses, atau lebih pintar, pasti aku bakal lebih percaya diri. Tapi lucunya, semua itu belum tentu bikin kita jadi percaya diri. Bahkan banyak orang yang kelihatan punya segalanya tetap merasa insecure. Jadi sebenarnya confidence itu apa? Kita sering mikir confidence itu kayak mode power up. Harus kelihatan tegas, harus kelihatan yakin, harus kelihatan kuat. Padahal itu cuma performa. Dan performa itu gampang banget retak. Begitu ada tekanan kritik atau penolakan, ambruk semua. Masalahnya bukan kamu kurang percaya diri. Masalahnya kita keliru tentang apa itu confidence. Ini mind blowing. Confidence itu bukan perasaan, bukan juga sifat bawaan. Confidence adalah pola saraf yang memberi sinyal, aku aman, aku bisa handle ini. Dan seperti otot pula, itu bisa dibangun, dilatih, bahkan luntur kalau lama tidak dipakai. Makanya waktu kecil kita pede banget. Joget sembarangan, pede. Tanya hal random, pede. Gambar jelek, tetap happy. Karena waktu kecil otak kita belum punya rasa takut ditolak. Confidence itu kita punya sejak lahir. Yang membuatnya hilang adalah pengalaman dan kondisi sosial. Kalau kamu suka nge-freeze, overthinking, gugup, atau mendadak blank, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena otak kamu menganggap situasi itu berbahaya. Begitu kamu mau tampil, mau ngomong, mau bersosialisasi, amigdala mikir, wait, ini bisa bikin kita ditolak. Jangan deh. Lalu dia akan kirim hormon stres, yaitu adrenalin dan kortisol. Prefrontal cortex atau bagian logika langsung nge-lag. Makanya kamu mendadak lupa apa yang mau dikatakan. Jadi overthinking, jantung deg-degan, badan panas. Ini bukan kurang pede, ini otak yang terlalu protektif. Kita sering dibilang, udahlah, fake it till you make it. Masalahnya, tubuh nggak bisa dibohongi. Saat kamu pura-pura pede tapi otakmu panik, terjadi cognitive dissonance. Bagian sadar ingin tampak yakin, tapi bagian bawah sadar berteriak ketakutan. Hasilnya bukan percaya diri, hasilnya makin cemas. Confidence yang asli nggak dibangun dari acting, tapi dari rasa aman. Confidence bukan soal kamu yakin kamu hebat. Confidence adalah kamu merasa aman meski tidak sempurna. Itu sebabnya orang yang benar-benar percaya diri nggak butuh pembuktian, nggak perlu impress orang, nggak takut salah, santai jadi diri sendiri. Confidence itu self-trust, bukan show-off, bukan kesempurnaan, tapi keyakinan sederhana bahwa apapun yang terjadi, aku bisa menghadapinya. Yang pertama, neuro exposure training. Hadapi ketakutan kamu pelan-pelan, bukan langsung ekstrim. Contoh, takut bicara. Mulai dari kirim voice note ke teman. Cukup bicara dengan satu orang. Setelah itu, baru ke kelompok kecil. Nanti, otak akan belajar kalau ini sebenarnya tuh aman. Yang kedua, ada somatic grounding. Perhatikan tubuhmu saat cemas. Tiap kali ada tegang, panas, atau jantung kencang, tarik napas dalam, hembuskan pelan. Tujuannya bukan menghilangkan rasa, tapi memberi sinyal ke otak bahwa ketegangan ini tidak berbahaya. Ketiga, identity reprogramming. Berhenti bilang, aku orangnya insecure. Karena itu label permanen. Kamu harus ganti,
Aku lagi belajar percaya diri. Karena otak sangat sensitif pada bahasa. Kata-kata itu bisa membangun identitas baru. Yang keempat, action itu lebih besar dari thinking. Semakin kamu menunda, semakin amigdala menilai itu ancaman. Tapi semakin kamu bertindak kecil-kecilan, semakin cepat confidence terbentuk. Confidence itu bukan muncul duluan, tapi aksi dulu baru confidence menyusul. Confidence bukan tujuan akhir. Confidence adalah proses kamu belajar menjadi diri sendiri, tanpa takut dilihat, dinilai, atau ditolak.